Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Islam dan politik adalah suatu hal yang seringkali dikaitkan erat di dalam sebuah kehidupan manusia. Karena keduanya ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan sekali terhadap tatanan sosial masyarakat, budaya yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan bahkan menyangkut politik sebuah negara. Namun hubungan antara keduanya itu seringkali menjadi perdebatan yang sangat kompleks dan multidimensi. Sebagai disclaimer, pendapat yang saya akan bawakan di dalam video kali ini, semua referensi saya akan tuliskan di dalam kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang memiliki perbedaan pendapat yang berbeda, jangan ragu untuk menyampaikan di kolom komentar. Tidak ada yang akan saya sensor di dalam forum bebas ini. Sebetulnya Islam itu sebagai sebuah agama yang sangat komprehensif sekali. Komprehensif yang bagaimana maksudnya? Yaitu sebuah agama yang mengatur seluruh aspek nilai kehidupan manusia, termasuk yang ada di dalam agama Islam itu adalah kehidupan sosial dan berpolitik. Nilai-nilai Islam seperti rasa keadilan, persamaan, kebebasan menjadi dasar tatanan sebuah politik yang ideal dalam pandangan agama Islam itu sendiri. Peran Islam di dalam politik itu sangat beragam sekali, sangat beragam dan tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan politik negara masing-masing, yang dimana ada beberapa peran Islam dalam politik yang ada di dunia ini, antara lain yaitu Islam sebagai sumber inspirasi, yang maksudnya di mana nilai-nilai Islam itu seringkali menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dalam menjalankan atau merumuskan suatu kebijakan publik, suatu kebijakan yang terkandung atau yang menyangkut kesejahteraan publik. Itu Islam menjadi sumber inspirasi, yang dimana seperti yang berada di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kita Indonesia bersepakat bahwasanya Pancasila adalah sebagai dasar tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana founding father kita, Bapak bangsa kita itu bersepakat bahwasanya Pancasila, yang dimana Pancasila itu sendiri diambil dari nilai-nilai Islam, itu dijadikan sebuah sumber atau sebuah pedoman dalam berpolitik bangsa Indonesia itu sendiri, yang dimana pada waktu itu sebetulnya ada kata syariat Islam yang harus ditegakkan, namun untuk menghilangkan perselisihan di dalam masyarakat yang notabene masyarakat kita, masyarakat yang majemuk, yang dimana masyarakat majemuk itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Tentu ketika ada kata-kata yang hanya mengkhususkan, kata-kata yang hanya seolah-olah menjadi istimewa bagi salah satu agama tertentu, tentu akan membuat negara ini sulit bersatu. Maka dari itu, kebijaksanaan dari founding father kita, kebijaksanaan dari para pemuka-pemuka negara yang sudah mendahului kita menggunakan ide Pancasila, yang dimana Pancasila itu dihasilkan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Itu yang menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dalam suatu pandangan politik atau suatu politik di dalam negara tersebut.
Selain itu, Islam juga bisa dijadikan sebagai sumber moral di dalam berpolitik, yang dimana maksudnya Islam memberi panduan moral bagi para pemimpin dan masyarakat di dalam menjalankan pemerintahan dan pemerintahan adil dan yang berpihak kepada masyarakat, semua lapisan masyarakat. Nah, di sini Islam dijadikan sumber moral bagi para pemimpin, sehingga para pemimpin itu dalam mengambil setiap kebijakannya, dalam mengambil keputusannya itu berpedoman pada moral-moral Islam, yang dimana di dalam moral Islam itu ada keadilan, ada keberpihakan pada rakyat kecil, kesejahteraan untuk rakyat kecil, dan lain sebagainya. Meskipun perlu diakui bahwasannya Islam itu memiliki suatu potensi besar di dalam politik, terutama tatanan politik yang ada di dunia ini. Hubungan antara Islam dan politik juga akan dihadapkan sebuah tantangan yang sangat besar sekali. Sehingga eh, Syekh Abu Hasan Asy'ari itu pernah menyebutkan di dalam salah satu karya beliau, yaitu yang artinya pertikaian pertama yang terjadi di kalangan umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW adalah pertikaian mereka perihal kepemimpinan atau politik. Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah SAW wafat dan beralih ke sisinya yang mulia. Itu berada di dalam buku beliau, Abu Hasan Asy'ari, yaitu Maqalatul Islamiyah wa Ikhwatul Muhsalin. Lah, dari sini kita bisa menyimpulkan dari sejarah ini bahwasanya selain Islam itu juga bisa menjadi suatu potensi besar, di sisi lain Islam itu juga akan dihadapkan berbagai macam tantangan yang sangat besar juga ketika Islam itu digandingkan dengan politik. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Abu Hasan Asy'ari yang saya kutip tadi, bahwasannya pertikaian pertama kali umat Islam itu terjadi itu sepeninggal Rasulullah wafat. Pertikaian itu mulai bergejolak, mempertanyakan siapa pemimpin yang berhak melanjutkan kepemimpinan Rasulullah ini. Nah, itu sudah ranah politik. Bahkan eh, ada yang menyebutkan di dalam buku sejarah juga bahwasanya sementara pemakaman Rasulullah itu masih tertunda sampai 3 hari lamanya. Rasulullah pada waktu itu wafat pada hari Senin siang selepas zuhur, sementara pemakamannya dilakukan Rabu sore, dilakukan pada Rabu sore. Nah, itu menunjukkan bahwasanya konflik tentang politik ini itu adalah sebuah tantangan besar yang dimana Islam juga harus menyelesaikannya. Karena ketika Islam itu dijadikan suatu alat untuk politik identitas, mungkin untuk meraih kekuasaan, untuk melegalkan tindakan suap menyuap dan lain sebagainya, tentu Islam itu akan apa ya, akan menjadi lebih hal yang kecil. Padahal Islam itu universal. Islam itu agama yang dimana agama mengatur hubungannya kepada Tuhan, hubungan manusia, dan hubungan kepada lingkungan. Nah, ketika Islam itu dipersempit hanya untuk kepentingan politik saja, tentunya ya akan mendiskriminasikan atau memperkecil makna Islam itu sendiri di dalam kehidupan kita. Maka dari itu eh, peristiwa sejarah yang dimana kita harus bisa mengambil ibrahnya itu sebetulnya seharusnya kita bisa menghindari bahwasanya ketika politik itu
dijanjikan atau dimasukkan ke dalam sebuah akidah, dimasukkan di dalam sebuah ajaran pokok dalam Islam itu sendiri. Mengapa hal itu bisa terjadi pada waktu zaman Rasulullah atau bahkan mungkin sampai detik ini? Karena terdapat interpretasi yang berbeda di dalam ajaran Islam itu sendiri. Lah perbedaan-perbedaan yang muncul atau perbedaan pandangan tentang ajaran Islam yang muncul itu tentang penerapan nilai Islam dan politik itu yang membuat perpecahan atau yang membuat pembahasan politik di dalam Islam itu semakin menegangkan sehingga memunculkan ekstremisme. Di dalam beragama dapat memicu tindakan ekstrim. Ya, saya ambil contoh ketika suatu politik itu dikaitkan dengan akidah. Nah, ketika kita tidak mengikuti ulil amri misalkan wajib dibunuh dan lain sebagainya, maka ekstremisme di situ akan berlaku. Nah, maka dari itu selain itu ketika ekstremisme itu berlanjut, politik yang disebabkan politik identitas yaitu penggunaan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik yang seperti saya jelaskan tadi itu sangat memicu perpecahan dan konflik sosial sehingga ekstremisme di dalam beragama itu terjadi. Maka dari itu dari sini kemudian para ulama ahlu sunnah eh, memasukkan masalah politik ini, politik kepemimpinan atau politik ini dalam arti sempit saja, tidak menyeluruh. Maksudnya dalam arti sempit bagaimana? Yaitu ke dalam masalah furu'iyah. Jadi para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu bersepakat bahwasanya politik ini dipersempit saja, dipersempit, maksudnya dipersempit dimasukkan di dalam furu'iyah, bukan masalah akidah. Karena kalau kita masukkan di dalam ranah akidah, itu ya sangat bahaya sekali, maka terjadi pembunuhan antara umat Islam dan lain sebagainya. Itu sangat bahaya sekali. Hal ini bisa saya ambil dari eh, kitabnya Imam Ghazali. Di dalam kitab beliau menganjurkan kepada masyarakat untuk menyikapi masalah politik secara bijak agar terhindar dari pertikaian dan debat kusir yang tak perlu. Di mana arti di dalam kitab beliau itu kurang lebihnya begini. Pandangan dalam kepemimpinan juga bukan bagian dari perkara penting atau prinsip atau usul, juga bukan bagian dari kajian ilmu akli, tetapi lebih pada masalah fiqhiyah atau furu'. Di samping itu, masalah kepemimpinan mengorbankan kefanatikan. Karenanya, orang yang menghindarkan diri dari pembicaraan berlarut-larut di dalamnya lebih selamat dibandingkan mereka yang terlarut tenggelam di dalamnya meskipun ia benar. Terlebih kalau keliru. Nah, Al-Ghazali sendiri di dalam bukunya Al-Istihad fil Istihad itu menyebutkan bahwasanya seseorang yang menyebutkan bahwasanya beliau memasukkan masalah politik ini di dalam masalah furu'iyah, yaitu masalah yang dimana setiap penerapan politik suatu negara, suatu daerah itu berbeda-beda, bisa diijtihad lagi sesuai keperluannya, konteksnya wilayah itu apa. Misalkan Indonesia ya konteksnya demokrasi Pancasila yang seperti ini, yang pas untuk saat ini. Mungkin di Arab kerajaan, mungkin di negara lain di Amerika mungkin demokrasi liberal dan lain sebagainya. Nah, itu diserahkan demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, yang tahu itu manusia itu sendiri apa yang terbaik untuk sistem yang dianut dalam suatu negara itu. Sehingga Imam Ghazali di dalam kitabnya juga mengatakan seseorang yang terlalu berlarut-larut membicarakan tentang politik ini itu akan apa ya? akan akan tenggelam, maksudnya tenggelam itu tenggelam dalam kesalahan sehingga dianalogikan kalau
seseorang yang beragama Islam menurut Imam Ghazali terlalu berlarut-larut membicarakan politik terlalu dalam, maka akan tenggelam di dalam kekeliruan. Terlebih kalau yang dibicarakan itu tentang kekeliruan atau kemufakatan tentang ketidakbaikan dalam bernegara dan berpolitik. Itu kurang lebihnya pandangan Islam terhadap politik. Penting perlu diketahui bahwasanya Islam tidak menafikan tentang adanya politik, tapi Islam mengatur seluruh nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam bermasyarakat, termasuk di dalam bermasyarakat itu ketika kita berpolitik itu sendiri. Sebab semoga video kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.